Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Nah, kali ini kita akan kembali membahas pelajaran biologi tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Oke, dalam pokok bahasan ini ada beberapa sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah molekul yang mendasari pewarisan sifat, lalu kemudian hukum pewarisan sifat pada makhluk hidup, dan kelainan sifat yang diturunkan, serta penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup. Nah, langsung saja yang pertama, coba kalian perhatikan gambar di sini. Nah, pernah kalian membandingkan wajah dengan orang tua? Bagaimana? Ada kemiripan antara wajahmu dengan ayah atau wajahmu dengan wajah ibumu? Nah, biasanya besar kemungkinan itu pasti ada kemiripan di antara kalian dengan orang tua. Oke, nah ini terjadi karena adanya pewarisan sifat dari orang tua kepada keturunannya melalui gen. Nah, sekarang apa itu gen dan di mana letak gen? Oke, penjelasan selanjutnya akan menjawab pertanyaan berikut. Jadi tetap perhatikan video ini sampai selesai. Nah, penerusan sifat dari satu generasi ke generasi itu disebut dengan hereditas atau pewarisan sifat, dan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat itu disebut dengan genetika. Oke, jadi ada hereditas, yaitu penurunan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan genetika adalah ilmu biologi yang mempelajari khusus tentang pewarisan sifat tersebut. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang materi genetik pada sub pokok bahasan molekul yang mendasari pewarisan sifat. Oke, setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang itu merupakan warisan dari orang tua, ya, yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan selalu mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik tersebut melalui sel telur atau ovum. Kemudian, materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah, maka pada diri kita muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri yang mirip dengan ibu. Nah, jadi sebenarnya materi genetik tersebut merupakan molekul yang berperan di dalam materi genetik itu adalah disebut dengan asam nukleat, ya, atau nucleic acid. Nah, ada dua macam asam nukleat. Yang pertama ada namanya DNA, kemudian ada RNA. Lalu kemudian pada suatu untai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen. Jadi di untai DNA tersebut ada gen yang terselip di situ, ya. Nah, kita perhatikan strukturnya supaya kita bisa pahami lebih mendalam lagi tentang materi genetik ini. Oke, ini ada satu individu. Kemudian kalau kita ambil organnya, organ kulit, ya, misalnya, lalu kemudian kita perkecil lagi menjadi jaringan kulit, lalu kemudian kita ambil salah satunya, inti selnya saja, satu sel saja, lalu kita lihat inti selnya. Inti sel itu mengandung sepasang kromosom, oke, ya, terdiri dari sepasang kromatid. Ada kromosom yang terdiri dari sepasang kromatid. Kemudian kromatid ini terbentuk dari kromatin, ya, kumpulan kromatin yang berfilin seperti ini. Kemudian kromatin ini mengandung DNA yang terlilit pada protein histone, oke, protein histone. Kemudian kalau terus diperkecil lagi, ya, maka terdapat DNA, ya, DNA yang terselip, oke, yang terselip atau terikat pada protein histone. Oke, nah, di dalam DNA inilah tadi dikatakan bahwa pada suatu untai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen. Jadi di dalam DNA inilah terdapat gen. Oke.
Nah, kemudian yang kedua adalah struktur DNA dan RNA. Iya. Nah, kita lihat sejarahnya terlebih dahulu. Oke. Ini adalah dua orang yang menemukan pertama kali tentang DNA, mempelajari struktur DNA di tahun 1950-an, tepatnya 1950 hingga 1953, ya, melalui teknik kristalografi, yaitu difraksi sinar X. Oke. Nah, keduanya adalah Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin. Lalu kemudian hasil dari penemuan mereka itu disempurnakan lagi oleh James Watson dan Francis Crick. Oke. Mereka mengemukakan satu pendapat ya, yang sangat berguna dalam ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu Crick dan Watson ini mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untaian ganda yang membentuk heliks atau bentuk kulir. Ya. Oke, nah pendapat yang mereka gunakan ini kemudian mengilhami perkembangan ilmu pengetahuan, ya, terutama di bidang molekuler. Oke, sehingga akhirnya mereka diberikan penghargaan Nobel, ya, merupakan satu penghargaan tertinggi di bidang ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Ya. Namun Rosalind Franklin, ya, karena mereka itu diberikan Nobel di tahun 1962, sedangkan Franklin itu sudah meninggal sebelumnya. Nah, dalam ketentuan penghargaan Nobel itu yang meninggal tidak dapat menerima hadiah Nobel tersebut, sehingga yang mendapatkannya adalah Wilkins, Crick, dan Watson. Oke, kita lihat struktur DNA. Oke, nah ini yang gambar A ini adalah struktur double helixnya, struktur gandanya. Kemudian ini adalah struktur kimia daripada DNA tersebut. Oke, kita perhatikan. Jadi DNA itu adalah untaian ganda, ya, double helix dan panjang. Kemudian nukleotidanya itu terdiri atas 3 bagian, yaitu ada gugus fosfat, ini gugus fosfat, dari sini dan sini. Kemudian ada gula deoksiribosa, ini yang berwarna biru, gula deoksiribosa. Lalu kemudian ada basa nitrogen yang di tengah ini. Kemudian basa nitrogen itu ada 4, ya, ada 4. Pertama ada adenin, kemudian ada timin, guanin, dan sitosin, ya. Adenin, timin, guanin, dan sitosin. Nah, itu basa nitrogen. Adenin selalu berpasangan dengan timin dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Kemudian nukleotida ini antara 3 bagian yang membentuk nukleotida ini memiliki 3 macam ikatan. Yang pertama ada ikatan glikosida, yaitu ikatan yang terbentuk antara gula deoksiribosa dengan basa nitrogen. Kemudian ada ikatan hidrogen, yang merupakan ikatan yang terbentuk antara 2 basa nitrogen. Ya. Lalu kemudian yang ketiga ada ikatan fosfodiester, merupakan ikatan yang terbentuk antara gula deoksiribosa dengan gugus fosfat. Kemudian fungsi daripada DNA itu adalah untuk membawa informasi genetik serta untuk sintesa protein. Nah, DNA itu terdapat di inti sel, kemudian terdapat juga di mitokondria, dan jumlah daripada DNA itu selalu tetap pada setiap sel dan spesies. Nah, oke, selanjutnya kita lihat struktur RNA. Kita bandingkan, ya, dengan apa yang sudah kita saksikan pada struktur DNA tadi. Nah, struktur RNA itu merupakan untaian tunggal, ya. Nah, ini struktur kimianya, ya, atau kita bisa lihat pada gambar ini, dia merupakan untai tunggal, beda dengan DNA tadi yang merupakan untai ganda, untaian ganda, ya. Nah, kita lihat. Ya, RNA itu merupakan untaian tunggal dan pendek strukturnya, kemudian nukleotidanya tersusun atas 3 komponen,
gugus fosfat, ya, kemudian ada gula ribosa, lalu kemudian ada basa nitrogen. Nah, bedanya kalau pada DNA tadi gulanya adalah gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA gulanya adalah gula ribosa. Lalu basa nitrogennya ada 4 juga, ada adenin dan urasil. Nah, kalau pada DNA dia timin, ya. Kalau pada DNA adalah timin, sedangkan pada RNA itu merupakan urasil, ya. Kemudian ikatannya ada 2 macam, ikatan kimia yang terbentuk. Yang pertama ada ikatan glikosida, yaitu merupakan ikatan yang membentuk atau ikatan yang terjadi antara basa nitrogen dengan gula ribosanya. Kemudian yang kedua ada ikatan fosfodiester, yaitu ikatan antara gula ribosa dengan gugus fosfat. Nah, fungsinya adalah sintesa protein. Lalu kemudian RNA ini terdapat di inti sel, di sitoplasma serta pada ribosom. Jumlahnya selalu berubah-ubah sesuai dengan jumlah sintesis protein. Lalu kemudian jenisnya ada 3 macam, ya. Ada mRNA, ya, atau messenger RNA, kemudian ada transfer RNA, dan ada ribosom RNA, ya. Nah, mRNA itu peranannya adalah membawa kode genetik, ya, dari DNA di inti sel menuju ribosom di sitoplasma. Kemudian kalau yang tRNA itu memiliki fungsi mengangkut asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Lalu yang terakhir rRNA itu merupakan atau berfungsi untuk berperan dalam sintesa protein. Nah, kemudian poin yang ketiga dari molekul yang mendasari pewarisan sifat, peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Oke, kita lihat di sini. Ada 2 gambar, ya. Ini adalah telinga, ya, gambar telinga yang cuping telinganya itu terpisah, ya. Pelekatannya itu cupingnya ini terpisah, sedangkan ini cuping yang melekat. Oke, cuping yang melekat. Nah, tipe pelekatan cuping telinga dikontrol oleh gen seseorang yang memiliki gen G besar, ya, G besar. Nah, baik bergenotip G besar dan G besar G kecil, akan memiliki tipe perlekatan cuping telinga terpisah. Jadi kalau dia memiliki gen G besar, apakah genotipnya itu G besar atau G besar G kecil, yang penting ada gen G besarnya, maka tipe perlekatan telinganya adalah tipe terpisah seperti ini. Oke. Sedangkan kalau yang dia gen G kecil dikontrol oleh gen G kecil, maka tipe perlekatan cuping telinganya melekat seperti ini, ya. Nah, gen G besar pada cuping telinga terpisah disebut gen dominan karena menutupi ekspresi gen lain. Sedangkan gen G kecil pada cuping telinga melekat disebut gen resesif karena ekspresi gennya tertutupi oleh gen yang lain. Nah, peranan gen dalam menentukan jenis kelamin. Kita lihat. Kromosom manusia itu berjumlah 46 atau 23 pasang. Ya, 46 atau 23 pasang. Nah, ada 2 macam kromosom, ada namanya autosom, yaitu kromosom tubuh yang terdiri dari nomor 1 sampai nomor 22, ini yang dilingkari. Oke. Nomor 1 sampai nomor 22 ini adalah kromosom tubuh atau autosom. Sedangkan gonosom yang kedua atau kromosom kelamin itu hanya nomor 23 saja. Ini di nomor 23. Ya. Nah, kalau dia XY itu adalah pria. Kalau XX adalah wanita. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat kromosom manusia. Ya. Tadi kromosom tubuh, sel tubuh ada 46 buah. Oke, ada 46 buah atau 23 pasang, dia diploid, ya, 2N, berpasangan. Diploid itu artinya berpasangan. Autosomnya
itu 22 pasang, ya, tadi kita lihat ada 22 pasang atau 44 buah, maka disimbolkan menjadi 22 AA. A itu artinya autosom, AA berarti berpasangan, atau 44A. Oke, 44A. Sedangkan gonosom itu XX pada perempuan dan XY pada laki-laki. Sehingga karyotipnya bisa kita tuliskan, kalau pada perempuan berarti 22 AA tambah XX, ya. 22 AA tambah XX atau 44A tambah XX. Oke. Sedangkan pada laki-laki bisa dituliskan 22 AA tambah XY dan atau 44A tambah XY. Bisa ya? Nah, sedangkan sel kelamin, oke, sel kelamin ada 23 buah, tidak berpasangan, ya, dia haploid, tidak berpasangan. Maka dituliskan autosomnya adalah 22 buah atau 22A, gonosomnya X pada perempuan, X atau Y pada laki-laki. Perempuan karena gonosomnya itu sama XX, maka satu jenis saja X, sedangkan laki-laki punya dua jenis yaitu X dan Y. Sehingga karyotip kalau pada perempuan berarti 22A tambah X, ya, karyotipnya, karyotip sel kelaminnya 22A tambah X. Sedangkan kalau pada laki-laki ada dua macam, 22A tambah X atau 22A tambah Y. Oke, bisa ya. Nah, kita lihat peranannya seperti apa. Perhatikan persilangan ini, parental itu induk, ya, parental itu induk. Oke. Nah, yang laki-laki itu memiliki karyotip 22AA tambah XY, kemudian dikawinkan atau disilangkan dengan perempuan dengan 22AA tambah XX. Itu tadi karyotipnya, ya. Nah, kemudian kita lihat gametnya. Gamet itu berarti sel kelamin, ya, sel kelamin. Maka sel kelamin yang laki-laki itu adalah dua jenis, 22A tambah Y atau 22A tambah X. Sedangkan gamet pada perempuan itu satu jenis saja, yaitu 22A tambah X. Nah, selanjutnya kalau terjadi fertilisasi antara gamet yang ini, ya, 22A tambah X kemudian melebur dengan 22A tambah XY, maka akan terbentuk individu baru dengan karyotip 22AA tambah XY. 22A ditambah 22A menjadi 22AA, X tambah Y menjadi XY, berarti individunya adalah laki-laki, ya, keturunannya laki-laki. Nah, kalau yang melebur itu adalah sel gamet jantan yang tipenya 22A tambah X, oke, seperti ini, 22A tambah X melebur dengan 22A tambah X, maka akan terbentuk individu baru 22AA tambah XX, ya, yaitu berjenis kelamin perempuan. Jadi gen Y, ya, gen pada kromosom kelamin Y itu memiliki peranan dalam menentukan jenis kelamin seseorang atau jenis kelamin manusia, ya. Jadi ketika gen yang Y ini, ya, gamet 22A tambah Y bertemu dengan 22A tambah X, maka menjadi laki-laki. Tapi sel sperma atau sel gamet jantan yang karyotipnya 22A tambah X bertemu dengan 22A tambah X juga pada sel telur akan menghasilkan perempuan, ya, atau melahirkan individu berikutnya berupa perempuan. Nah, begitulah peranan gen dalam menentukan jenis kelamin. Oke, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dengan baik penjelasan dari Bapak. Kita bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.